dengan sumber yaitu buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh OJK. Kita akan membahas topik-topik seperti teori-teori terkait perbankan, sejarah perbankan, jenis usaha perbankan, fungsi bank di Indonesia, lalu jenis produk dan jasa perbankan, lalu pengaturan perbankan, pengawasan, serta profesi yang ada di industri bank ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Teknokrat. Bersama saya Arimbi Priyadipa. Pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan kali ini kita akan membahas topik yaitu Lembaga Keuangan Bank. Dengan sumber yaitu buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh OJK, kita akan membahas topik-topik seperti teori-teori terkait perbankan, sejarah perbankan, jenis usaha perbankan, fungsi bank di Indonesia, lalu jenis produk dan jasa perbankan, lalu pengaturan perbankan, pengawasan, serta profesi yang ada di industri bank ini. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, bank merupakan lembaga perantara keuangan, di mana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan kemudian menyalurkan lagi dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit tentunya ya, atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lalu bank berperan juga sebagai suatu lembaga perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus fund dengan pihak-pihak yang memerlukan dana atau deficit of fund. Lalu bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, lalu jasa pembayaran atau bill of payment, jasa penampungan pembayaran tagihan atau collection, jasa penitipan barang berharga, safe deposit box, dan lain-lain sebagainya. Dalam materi ini kita perlu memiliki landasan teori dan konsep-konsep tentang perbankan itu, seperti bank sebagai pelaksana intermediasi. Di dalamnya ada pengalihan aset atau asset transformation, lalu ada likuiditas, realokasi pendapatan dan transaksi, dan juga bank sebagai peran penting dalam sistem keuangan tentunya ya. Lalu ada bank sebagai agen pembangunan atau agent of development. Dan kelembagaan perbankan juga perlu kita mengerti di sini konsep-konsepnya. Lalu ada suku bunga. Jadi sebagai media intermediasi keuangan, intermediasi keuangan itu adalah suatu proses atau kegiatan pengalihan dana dari penabung atau ultimate lenders kepada peminjam, ultimate borrowers. Nah, lalu ada juga sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit, dan sebagainya. Nah, ini sebagai konsep yang tadi ya, yaitu bank sebagai pengalih aset atau asset transformation. Jadi bank mengalihkan aset-aset primer seperti aset obligasi, saham, commercial paper, dan perjanjian kredit, dan sebagainya itu yang bernilai besar menjadi aset-aset atau sekuritas sekunder yang bisa diakses oleh investor-investor retail seperti kita. Berupa nanti giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksadana, dan sebagainya. Nah, itu adalah aset-aset atau sekuritas sekunder yang dapat diakses retail-retail seperti kita. Lalu ada juga 3 peran penting yang dijalankan oleh perbankan. Jadi bank itu sebagai agent of development tadi yang di konsep yang kita sudah bahas atau konsep yang sudah diberikan. Ada juga sebagai lembaga kepercayaan, agent of trust. Jadi bank ini adalah lembaga yang memberikan kepercayaan publik. Jadi publik atau consumer, customer-nya itu mempercayakan asetnya berupa uang, kas, dan sebagainya macam itu dipercayakan kepada bank. Nah, jadi sebuah agent of trust juga ya. Nah, selain itu bank juga memberi layanan, yaitu agent of service ya, layanan-layanan perbankan, transfer, dan sebagainya. Sebagai
lembaga keuangan, bank juga memiliki fungsi yang lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas tadi, baik itu di dunia usaha, pemerintahan, rumah tangga, dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas, yaitu dunia usaha tentunya ya, pemerintah dan rumah tangga. Nah, pelaksana fungsi intermediasi ini selalu terkait dengan suku bunga. Suku bunga ini adalah berperan penting bagi perekonomian, tentunya di lembaga keuangan bank ini. Di mana jika suku bunga itu rendah, maka ekspansi akan terjadi karena perusahaan akan menilai atau kreditur akan menilai bahwa beban bunganya menurun, dan ini adalah kesempatan untuk ekspansi dan membuka usaha yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan akan terjadi pembangunan ekonomi tadi, agent of development. Ini adalah hubungan dari suku bunga tadi. Lain halnya jika suku bunga meningkat, sektor konsumen akan menunda konsumsinya lalu menyimpan dana di bank karena imbal hasil yang tinggi tadi dari suku bunga. Jadi mereka akan menyimpan dananya di bank. Nah, dengan konsumsi yang rendah ini, produsen juga akan menunda ekspansinya dan menunda pembelian kredit atau peminjaman kredit pada perbankan karena beban bunga juga akan naik. Inilah adalah hubungan suku bunga dari perekonomian itu sendiri, khususnya di lembaga keuangan bank. Untuk sejarah perbankan, sejarah di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javas Bank at NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Netherlands Indische Eskomte Maatschappij NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi ya, dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda pada masa itu. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Di samping itu, zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju. Lalu perbankan itu berkembang pesat dan beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh negara atau pemerintah Indonesia itu. Di Indonesia sendiri, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok-pelosok perdesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank umum syariah, serta BPR syariah juga. Nah, untuk sejarah bank milik pemerintah ini pertama bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu kita kenal dengan BI, berdasarkan UU nomor 13 tahun 1968, yang kemudian ditegaskan lagi dengan UU nomor 23 tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Javas Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Lalu untuk bank yang kita kenal bank umum sekarang ini, bank konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia, dan ada juga bank ekspor impor dulunya ya. Bank ini berasal dari The Algemeen Volkskrediet Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau dikenal dengan BNI, unit kedua yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor atau Eksim ya. Selanjutnya dipisahkan lagi menjadi dua, yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan UU nomor 21 tahun 1968 yang membidangi rural, dan Bank Ekspor Impor sendiri, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia dengan UU nomor 22 tahun 1968 yang khusus membidangi ekspor impor ini. Ada juga Bank Negara Indonesia atau sekarang dengan nama BNI 46 kita kenal. Ya, ini bank ini menjalani BNI unit 3, yang kalau BRI itu BNI unit 2, dan BNI ini asalnya adalah BNI unit 3 dengan UU nomor 17 tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Untuk selanjutnya adalah Bank Tabungan Negara atau kita kenal dengan BTN. BTN berasal dari The Post Par Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit kelima.
Dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU nomor 20 tahun 1968. Terakhir adalah Bank Mandiri, yaitu bank yang merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara BDN, Bank Pembangunan Indonesia Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Lalu hasilnya adalah merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999 dan menjadi bank yang kita kenal dengan Bank Mandiri seperti saat ini. Untuk sejarah BPR sendiri, perkreditan rakyat Indonesia ini dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat atau BKR. Lalu Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali saja. Perkreditan rakyat tersebut dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan lintah darat atau yang dikenal dengan rentenir ya, pada saat itu, yang membebankan dengan bunga-bungaan yang sangat tinggi ya. Lalu di tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Badan Kredit Desa atau BKD, yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas, Pusat, dan Dinas Perkreditan Rakyat dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Sepanjang periode 1950 sampai 1970 berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Bank Karya Produksi Desa atau BKPD di Jawa Barat. Lalu ada Badan Kredit Kecamatan atau BKK di Jawa Tengah. Lalu di Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK di Jawa Timur. Di Sumatera Barat juga ada Lumbung Pitih Nagari dengan LPN. Dan Lembaga Perkreditan Desa LPD di Bali. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendirian bank-bank pasar untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang besar atau pedagang-pedagang yang ada di pasar ya. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau dikenal sampai saat ini adalah BPR. Jenis usaha bank. Kita mengenal di Indonesia ini jenis usaha bank kita bagi menjadi 4 ya menurut OJK. Ada bank berdasarkan fungsi, bank berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan status. Lalu ada juga berdasarkan kegiatan operasionalnya. Untuk bank berdasarkan fungsi, ada 3 bank yang secara umum kita ketahui. Pertama adalah bank sentral, bank umum, lalu bank perkreditan rakyat. Ini berdasarkan fungsinya ya. Kita sudah bahas bank sentral itu adalah bank yang menangani moneter di Indonesia ya, otoritas moneter. Dan bank umum kita kenal jadi bank penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya, dan bank perkreditan rakyat yang ada di desa-desa untuk menunjang perekonomian di daerah ya. Berdasarkan kepemilikan juga kita mengetahui bank milik pemerintah dikenal dengan Bank Himbara ya. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, ada juga Bank BTN. Selain bank milik negara tersebut yang tergabung dalam Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, ada juga bank milik swasta nasional seperti Bank BCA, Bank Mayapada, MNC Bank, dan lain sebagainya. Dan beberapa saat ini terjadi banyak masuk bank-bank dari asing juga ya, yaitu bank milik swasta asing seperti OCBC NISP, lalu ada ISBC, dan lain sebagainya. Bank berdasarkan status kita dikenal dengan pertama bank devisa dan bank non-devisa. Ini perbedaannya adalah bank devisa bisa bertransaksi internasional ya. Seperti kita tahu ada bank unit atau bank umum kegiatan usaha yang dikenal dengan buku 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk bank devisa ini baru bisa diakses atau baru bisa dilakukan oleh bank buku 3 dan 4 ya. Bedanya buku 3 itu
bank bisa bertransaksi internasional khusus wilayah Asia saja. Dan buku 4 sudah internasional bisa bertransaksi antar negara. Lalu berdasarkan kegiatan operasional, ada bank yang konvensional kita kenal yang secara umum. Lalu ada juga bank syariah yang di dalam kegiatannya menganut asas-asas atau paham-paham Islamik ya, seperti akad-akad yang tidak melanggar riba atau aturan-aturan dalam Islam tersebut. Nah, bank-bank syariah ini berkembang pesat seperti sekarang. Contohnya ada merger unit usaha dan anak-anak perusahaan Bank Himbara yang khusus di bank syariah. Sekarang adalah Bank Syariah Indonesia, kita kenal dengan BSI ya. Selain berdasarkan klasifikasi tersebut, kita juga sekarang ini mengenal dengan perbankan. Ada namanya bank perbankan universal atau perbankan spesialis ya. Di mana perbankan universal ini memiliki produk-produk yang komersial, yang lengkap, dan kadang memiliki produk-produk yang kompleks seperti banca assurance, serta investment banking. Lalu ada juga bank spesialis ya, yang khusus atau mengkhususkan diri untuk melayani sektor-sektor seperti mungkin sektor pertanian, ekspor impor, dan dikhususkan misalnya untuk kredit kepemilikan rumah. Lalu layanan perbankan digital yang juga sekarang sudah marak, seperti layanan mesin ATM yang lengkap, lalu aplikasi mobile banking, layanan transaksi di jaringan perusahaan seperti program Laku Pandai yang sudah digalakkan oleh OJK, dan aplikasi stored value money yang tersimpan dalam smartphone dengan teknologi NFC, QR, yang memungkinkan transaksi secara cepat ya. Seperti kita kenal dengan saat ini ada Kris ya, yang programnya Bank Indonesia. Jadi dimanapun kita atau di pasar, bertransaksi di toko-toko, kita bisa hanya mengakses mobile banking kita dengan men-scan QR code ini atau disebut Kris. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.